Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi wilayah yang luas. Bumi mempunyai geografis tempat yang berbeda-beda. Tak hanya geografis saja, namun secara astronomis di daerah memiliki letak berbeda-beda dan ciri-ciri berbeda-beda. Iklim sangat erat hubungannya dengan letak astronomis. Dalam ilmu geografi, kita mengenal beberapa jenis iklim yang dihubungkan dengan letak astronomis. Secara umum, dihubungkan dengan letak garis lintang. Iklim dibagi menjadi dua macam, yaitu iklim matahari dan iklim Pisces. Jenis-jenis iklim. Yang pertama ada jenis berdasarkan iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah sinar matahari, banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari ini dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis iklim matahari adalah sebagai berikut. Jenis iklim matahari yang pertama ialah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang sangat cukup terkena paparan sinar matahari. Wilayah yang memiliki iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dengan letak astronomis yang begitu, maka iklim tropis tersebut mencakup hampir 40% dari permukaan bumi. Sesudah iklim tropis, selanjutnya ada iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang terjadi pada iklim peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Iklim subtropis dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di wilayah 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara dan atau lintang selatan. Yang kedua ada jenis iklim berdasarkan iklim Pisces. Selain iklim matahari, ada iklim lain, yaitu iklim Pisces. Iklim Pisces adalah iklim yang menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di sebuah wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang ada di wilayah itu. Yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan alam, maksudnya ialah pengaruh lautan, daratan yang luas, relief muka bumi, serta angin dan curah hujan. Secara umum, iklim Pisces dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu iklim laut, iklim darat, iklim dataran tinggi, iklim gunung atau pegunungan, dan iklim musim atau muson. Berikut adalah jenis dari iklim Pisces. Iklim laut atau maritim. Iklim laut disebut juga sebagai iklim maritim. Adalah iklim yang berada di daerah tropis dan subtropis serta di daerah sedang. Walau sama-sama beriklim laut, tapi keadaan iklim di kedua daerah itu sangatlah berbeda. Yang kedua, ada iklim darat atau kontinen. Biasanya, lawan dari laut ialah darat dan bebas saja. Kita sebelumnya bertemu tentang iklim laut, dan sekarang kita akan membicarakan tentang iklim darat. Iklim darat biasa disebut sebagai iklim kontinen, sama seperti iklim laut. Iklim darat pun terletak di daerah-daerah subtropis dan tropis, serta ada yang di daerah sedang juga. Yang ketiga ada iklim dataran tinggi. Jenis iklim Pisces yang ketiga ialah iklim dataran tinggi sesuai dengan namanya. Iklim ini terletak di daerah dataran tinggi. Yang keempat ada iklim gunung. Iklim gunung adalah iklim yang terletak di wilayah gunung atau pegunungan. Yang kelima ada iklim muson. Iklim muson adalah iklim yang dapat berganti-ganti setiap setengah tahun sekali. Klasifikasi iklim menurut Junghun. Franz Wilhelm Junghun mengadakan penelitian di wilayah Sumatera Selatan dan juga di dataran tinggi Bandung untuk membandingkan iklim yang didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya semakin tinggi suatu tempat, maka udara yang dirasakan semakin sejuk dan dingin. Dengan demikian, sayuran atau tanaman pertanian yang ditanam pun akan berbeda dengan yang ada di dataran rendah yang notabene lebih panas. Junghun membagi iklim berdasarkan ketinggian suatu tempat ke dalam 4 kelompok. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kelompok iklim tersebut, berikut adalah penjelasannya.
Yang pertama, ada zona iklim panas. Kelompok pertama dari klasifikasi iklim Junghun ini adalah zona iklim panas. Zona iklim panas merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 0 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Di daerah dengan ketinggian ini, rata-rata suhu yang dirasakan antara 22 derajat Celcius hingga 26,3 derajat Celcius. Iklim di daerah ini merupakan iklim yang paling panas daripada daerah yang lainnya. Maka dari itulah, tidak semua tanaman bisa kita tanam, terlebih tanaman-tanaman yang membutuhkan udara dingin. Beberapa tanaman yang cocok kita tanam di wilayah iklim seperti ini, misalnya ada padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan tanaman coklat. Tanaman-tanaman ini biasanya kita ditemukan di wilayah Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan yang menjadi lokasi penelitian oleh Junghun. Kedua, ada zona iklim sedang. Kelompok kedua dari zona pembagian iklim menurut Junghun adalah zona iklim sedang. Zona iklim sedang merupakan iklim yang berada di tempat yang memiliki ketinggian antara 600 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Di daerah ini, suhu udara yang akan kita rasakan rata-rata antara 17,1 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Iklim ini dirasa lebih dingin daripada iklim yang sebelumnya. Maka dari itulah, jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah ini pun sudah berbeda dengan daerah sebelumnya. Meskipun beberapa tanaman masih hidup di wilayah ini, adapun beberapa jenis tanaman yang cocok kita tanam di wilayah yang memiliki iklim sedang antara lain adalah padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran seperti engkol, sawi, selada, dan lainnya. Beberapa tanaman tersebut sebagian bisa hidup di iklim panas dan juga iklim sedang. Namun, untuk pertumbuhannya tentu saja akan berbeda di kedua tempat tersebut. Ketiga, ada zona iklim sejuk. Kelompok ketiga dari zona pembagian iklim menurut Junghun adalah zona iklim sejuk. Iklim ini tentu saja lebih dingin daripada iklim sebelumnya, dan tempatnya pun juga lebih tinggi dari sebelumnya. Zona iklim sejuk ini merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 1.500 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di tempat ini, rata-rata suhu udara yang akan kita rasakan antara 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Di tempat ini ada beberapa tanaman yang masih dapat hidup dari zona iklim sedang, seperti teh, kopi, kina, dan juga sayur-sayuran. Tanaman-tanaman ini dapat kita jumpai di wilayah dataran tinggi Bandung. Yang keempat, ada zona iklim dingin. Zona iklim keempat dan yang terakhir dari klasifikasi iklim Junghun adalah zona iklim dingin. Iklim dingin ini berada di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di tempat ini, rata-rata suhu udara yang akan dirasakan sekitar 6,2 derajat Celcius hingga 11,1 derajat Celcius. Di wilayah iklim dingin ini tidak akan kita temukan tanaman budidaya. Tanaman yang dapat hidup di iklim ini misalnya adalah lumut. Greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah proses penghangatan permukaan suatu benda langit, planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Bumi memperoleh energi matahari untuk menghangatkan permukaan dan sebagai sumber cahaya. Energi matahari tersebut masuk melalui atmosfer dan sebagian dipantulkan kembali.
Permukaan bumi kemudian menyerap sebagian energi tersebut dan melepas sebagian lagi ke atmosfer sebagai radiasi inframerah dan beberapa kembali keluar angkasa. Namun, radiasi inframerah yang dipancarkan bumi tersebut sebagian terperangkap gas rumah kaca dalam atmosfer sehingga terpantul kembali ke permukaan bumi dan meningkatkan temperatur permukaan. Gas di atmosfer yang berkontribusi atau terjadinya efek rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, uap air, dinitrogen oksida, dan CFC. Gas tersebut menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan bumi dan meradiasikan kembali energi tersebut sebagai panas ke bumi, menyebabkan penghangatan yang disebut efek rumah kaca. Oleh sebab itu, efek rumah kaca yang terbentuk secara alami membawa dampak positif karena berperan sebagai selimut bumi yang menjadikan temperatur permukaan stabil. Pengertian efek rumah kaca menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Yang kedua, menurut Badan Perlindungan Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Yang ketiga, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi kian meningkat akibat terperangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi.